kita bersyukur karena kita dimungkinkan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan walaupun via YouTube, namun itu jangan mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah, mari bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ialah rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci nan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah, adik-adik, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Salam bagimu juga. Iya adik-adik, sekarang kita akan bermazmur. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 130 ayatnya yang 1 sampai ke 8. Kakak akan bacakan ayatnya yang baris yang keluar dan adik-adik akan membaca baris yang agak ke dalam dan kakak Feni. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian Kepada suara permohonanku. jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan. Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nanti Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan Dialah yang membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan perintah mengasihi dari Matius pasal 22 ayat yang 37 sampai 39. Firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, mari kita menyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Ia baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Buang masukan, buang masukan, buang masukan, masukkanlah kau aku. Adik-adik, sebelum kita membuka, membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita minta hikmat dalam doa, kita berdoa. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami, terkhusus pada pagi hari ini ketika Tuhan memperkenankan kami boleh datang beribadah kepadamu bersama-sama dengan teman-teman kami. Saat ini Tuhan,
kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan berkati kami, beri kami hikmat, kepandaian untuk mampu mendengarkan firman-Mu, terlebih kami mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, bersabdalah, karena sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita terambil dari Imamat pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Imamat pasalnya yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita baca sama-sama ya. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pohon anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Dan pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya." Demikian jauh firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang setia membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih kita terus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau memperlihatkan beberapa gambar untuk kalian simak baik-baik, pahami baik-baik gambar apa itu. Demikian gambarnya. Ya, kalian sudah lihat gambarnya? Nah, adik-adik, ketika kalian melihat gambar demi gambar tersebut, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian melihat dengan iba, sedih, atau biasa saja? Ataukah ada di antara adik-adik yang ketika melihatnya tergerak untuk melakukan sesuatu? Ada? Jika ada, berarti dia anak yang hebat. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita baca hari ini, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Musa. Nah, pada saat itu
Tuhan memanggil Musa ke atas gunung Sinai dan memerintahkan beberapa hal untuk dilakukan oleh bangsa Israel ketika nantinya tiba di tanah Kanaan. Apa perintah Tuhan dalam bacaan kita tadi? Yaitu untuk mengadakan tahun Sabat dan tahun Yoel. Apa tahun Sabat? Nah, Tuhan memerintahkan mereka untuk mengelola tanah milik mereka, hewan ternak, selama 6 tahun. Tuhan menyuruh mereka untuk menanam dan memelihara hewan ternak dengan baik. Dan pada tahun ke-7 Tuhan menyuruh mereka untuk mengistirahatkan tanah tersebut. Dan tahun ke-7 mereka tidak melakukan apa-apa. Tuhan menjamin mereka bahwa selama 3 tahun terakhir Tuhan akan memberikan hasil yang berlimpah kepada mereka, sehingga pada hari Sabat itu sungguh-sungguh mereka boleh beristirahat dan mengistirahatkan tanah tersebut. Kemudian tahun Yoel adalah 7 kali 7 tahun Sabat. 7 kali 7 berapa? Ya, betul sekali. 49. Dan di tahun ke-50 setelah tahun 49 itulah dikatakan tahun Yoel, tahun pembebasan. Di tahun itu Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk meniupkan sangkakala ke seluruh negeri, memberitakan tahun pembebasan bagi bangsa Israel. Di tahun itu mereka disuruh untuk bersukacita dan berbagi kasih dengan sesama, dengan semua makhluk ciptaan Tuhan. Dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa pada tahun itu kalian harus menikmati hasil ladang itu bersama dengan budak-budak, dengan ternak-ternak. Artinya di tahun itu Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk berbagi kasih dengan orang-orang miskin. Bahwa Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka juga pernah hidup miskin, mereka juga pernah hidup tertindas selama di Mesir. Dan Tuhan sudah memelihara mereka keluar dari tanah Mesir hingga tiba di tanah Kanaan, menikmati kemakmuran, kesejahteraan yang dikaruniakan Tuhan atas bangsa Israel. Tetapi tidak serta-merta bahwa itu mereka nikmati sendiri. Tuhan memerintahkan mereka untuk berbagi kasih dengan sesama, dengan orang-orang miskin, dengan budak-budak mereka dalam bacaan kita tadi. Nah, adik-adik, kepedulian manusia terhadap alam sekitar itulah yang Tuhan tuntut kepada bangsa Israel dan juga kita mengenai hari Sabat dan tahun Yoel ini. Dalam bacaan kita tadi bagaimana Tuhan menyuruh kita untuk bangsa Israel untuk mengistirahatkan tanah yang mereka garap. Artinya bahwa Tuhan juga mau mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga alam sekitar kita. Dari gambar di awal tadi, bagaimana kita melihat kepunahan di mana-mana. Pohon ditebang, eksploitasi di mana-mana. Hewan mati karena dampak pencemaran lingkungan. Manusia tidak berhikmat mengelola alam ini. Padahal Tuhan sudah berpesan bahwa semua alam ciptaannya haruslah kita pelihara dengan baik. Pun bagaimana kita harus senantiasa melihat orang-orang di sekitar kita. Terus membantu orang-orang yang
kekurangan dengan apa yang kita miliki. Karena kita harus tahu bahwa apa yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan yang tidak kita miliki sendiri, tetapi harus kita bagi dengan sesama kita. Kepintaran, kepandaian yang kita miliki harus kita gunakan untuk terus menjaga alam sekitar kita. Sehingga damai sejahtera atas kita dan kita terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang terus setia mengasihi sesama dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Diberkati kita, amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita dengarkan nats persembahan kita dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mengiringi persembahan kita, mari kita angkat pujian, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Ya adik-adik, saatnya kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang baik, yang terus kami rasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang terus mempunyai kasih kepada sesama kami, terlebih kami mampu menjaga alam sekitar kami yang Tuhan anugerahkan atas kami melalui perbuatan-perbuatan kami sekecil apapun yang berdampak baik untuk lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami pun sudah memberikan persembahan kami pada saat ini sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan kiranya Engkau berkati sehingga sungguh boleh digunakan dengan baik untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah sekolah minggu kami di Jemaat Bering Romang maupun di mana Tuhan perkenankan kami memakainya. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang dalam bangku sekolah, dalam pelajaran mereka yang saat ini sudah mengikuti ujian sekolah. Kami bersyukur untuk semuanya, biarlah hasil terbaik Tuhan anugerahkan atas mereka pun dalam masa-masa akan menikmati liburan mereka. Tuhan Engkau berkati senantiasa sukacita, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan atas kehidupan anak-anak kekasih kami. Kami berdoa untuk orang tua yang terus membimbing mereka. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, hikmat, sukacita sehingga mereka terus boleh membimbing adik-adik kekasih kami dalam tuntunan Tuhan. Pun guru-guru sekolah minggu yang setia mendampingi adik-adik dalam memberitakan firman, Tuhan Engkau berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam bangku kuliah mereka. Tuhan Engkau berkati sehingga sungguh Tuhan apa jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia, di dalam Tuhan ada keberhasilan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Engkau berkati mereka.
di dalam Tuhan. Tuhan kuatkan iman percaya mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi sehingga melalui semuanya mereka boleh pulih, boleh sehat kembali dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan atasnya. Bangsa dan negara kami terus kami doakan kedamaian, ketentraman, Tuhan anugerahkan kiranya, memberkati pemerintah kami, dalam memerintah kami hikmat kebijaksanaan Tuhan anugerahkan atas pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, ini kami datang kepadamu dalam nama anakmu mengucap syukur, dalam nama anakmu Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik mari kita berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yeremia 11 ayatnya yang keempat-B. Dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Nah adik-adik, sebagai lagu penutup kita pada sekolah minggu hari ini, mari kita menyanyikan pujian yang mengatakan, terima kasih Tuhan ku naikkan padamu. Terima kasih Tuhan ku naikkan padamu, Tuhan sudah bimbing kami beribadah, bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman-Mu, bertambah-tambah kasih-Nya. Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.